ya. Taim udah mundur karena teh ya. Kalau udah Taim mundur terus apalagi babak selanjutnya? Oh, ternyata pupu papa ya. Siapa yang bilang? Roy Suryo yang bilang. Hah. Taim kan ya kan? Taim, ya beres ya. Taim Miftah udah mundur. Kapan pupu papa dimundurkan dari Roy Suryo? Waduh. Miftah itu kesatria. Kesatria berwibawa. Pret, mana ada kesatria itu bilang pedagang ST, pedagang goblok. Nggak ada. Mana mana ada kesatria menghina orang lain ya kan, nggak ada. Apalagi Yati Pesek dibilang lon. Lah gitulah, sensor lah. Mana ada kesatria kayak gitu. Kesatria itu kalau mau jadi kesatria yang diklaim oleh kebanyakan Gus dan teman-temannya Miftah dan CS-nya, harusnya kesatria ini kalau bicara sebagai kesatria, Miftah ini harusnya konsisten dengan adanya ilmunya. Kan punya ilmu kan. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara Ahad 8 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat, walafiat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Otak, mana otak? Apa kabar otak? Ya elah. Ini ada berita ngeri sedap nih. Kan udah selesai nih Taim ya. Udah selesai Taim ya. Udah beres ya Taim ya. Taimnya udah minta maaf, Taimnya udah mundur. Bukan karena dugaan korupsi, bukan juga karena skandal, bukan juga karena gratifikasi dan lain sebagainya macamnya, tapi karena teh ya. Taim udah mundur karena teh ya. Kalau udah Taim mundur terus apalagi babak selanjutnya? Oh, ternyata pupu papa ya. Siapa yang bilang? Roy Suryo yang bilang. Hah. Taim kan ya kan? Taim, ya beres ya. Taim Miftah udah mundur. Kapan pupu papa dimundurkan dari Roy Suryo? Waduh, kita bacain aja beritanya saudara. Ya, oleh Roy Suryo. Dr. KRMT Roy Suryo MKS dari suaramerdeka.com. Miftah Maulana yang selama ini dipanggil sebagai Gus ya kan, bagus ya kan artinya, cuman kenapa ada yang keluar dari mulutnya jelek-jelek gitu kan. Yang nama asli Taim ini yang ketika menjadi marbot di masjid Jogja akhirnya kan mundur diri karena dikenyang kayaknya dia dirujak netizen, dirujak oleh warganet ya kan, dan juga petisi ya kan pada Jumat kemarin. Nah, hal unik soal pergantian nama dia ini mengingatkan kita pada seorang yang katanya bernama asli Mulyono ya kan, atau bisa jadi diduga Hari Mulyono atau gimana atau siapa. Ada juga namanya tadinya Mulyono terus namanya Jokowi, kok jadi ingat itu kita ya. Aduh. Ada juga yang katanya pupu papa. Aduh, perjalanannya ngeri-ngeri sedap. Kok ganti-ganti nama itu pada mau ngapain ya? Ya kan? Mau ngapain? Biar kelihatan bagus, biar terlihat baik gitu. Terlihat doang ngapain? Baik yang penting. Gak usah terlihat. Terlihat baik, terlihat berwibawa, terlihat preketek. Pret, ya kan? Nah, inilah kemudian yang menjadi menarik perhatian, ya kan? Harusnya, tapi sayang enggak. Nah, bahkan menurut Bro Suryo itu masih ada yang katanya Fufu Fafa yang diduga Gibran. Nah, itu harus dibuka nih, harus diusut tuntas nih oleh rujak ala netizen yang berikutnya. Entah rujak yang level 1, level 2 atau level 3. Nah, menurut Rosuryo ya bedanya kasus tentang pupu papa, tentang yang namanya Mulyono ataupun Miftah ya gitulah saudara. Kita tahu sendiri kan, saudara juga rasain kan bagaimana Miftah Maulana itu bahkan diklaim oleh kiai-kiai, oleh gus-gus temannya yang dia itu Miftah sebagai Miftah itu adalah orang yang berwibawa. Miftah itu kesatria berwibawa. Pret, mana ada kesatria itu bilang pedagang ST, pedagang goblok. Nggak ada. Mana ada kesatria menghina orang lain ya kan, nggak ada. Apalagi Yati Pesek dibilang lon. Lah gitulah, sensor lah. Mana ada kesatria kayak gitu. Kesatria itu kalau mau jadi kesatria yang diklaim oleh kebanyakan Gus dan teman-temannya Miftah dan CS-nya, harusnya kesatria ini kalau bicara sebagai kesatria, Miftah ini harusnya konsisten dengan adanya ilmunya. Kan punya ilmu kan, labelnya Gus, Dai,
Ustadz mubalik harusnya dia konsisten, amar ma'ruf nahi mungkar, lawan segala bentuk ketidakadilan, lawan segala bentuk kezoliman, dan bela kebenaran. Nah kan gitu kalau kesatria ya kan. Tapi kalau cuma klaim kesatria aja ya nggak usah ngomong aja sama ini sama pintu sama tembok ya kan, ngomong aja sama tembok. Pintu kesatria ya kan. Tapi masih mendingan tembok ya kan daripada yang ngaku-ngaku gus. Tapi ngina orang, bahkan menghina membabi buta Ustadz Khalid bahasa lama. Ya apapun itu, persoalan apapun itu, yang penting bagi kita adalah usut tuntas. Setuju dengan tadi pendapat Rosuryo yang namanya pupu papa harus dimundurkan ya kan. Tapi dimundurkan dengan kata arti yang lain, yaitu lewat jalur konstitusional. Nah, kalau nggak bisa lewat jalur konstitusional, terus buat apa ada konstitusi kan gitu pertanyaannya ya kan. Kalau udah jalur konstitusional nggak mau, ya bukan nggak bisa, nggak mau. Terus pakai syariat Islam juga nggak mau. Terus sebenarnya maunya pakai apa gitu kan? Itulah gunanya otak, mikir ya kan? Bahkan saking pentingnya mikir, Nabi SAW itu pernah bersabda, fikroti saatin khairon min ibadati satina sanatan. Itu amalan mikir. Nah, amalan mikir itu lebih baik ya kan daripada amalan ibadah 70 tahun. Itu saking pentingnya mikir. Karena dari mikir ini kita akan mau kemana nih? Mau nentuin nih. Mau pakai hal-hal yang terpuji atau tercela dan lain sebagainya macamnya. Itulah kekuatan mikir. Nah, dengan kekuatan mikir juga ya kan, banyak orang-orang yang kebanyakan sekarang awam dicuci otaknya oleh paham-paham moderasi beragama, paham liberal, paham sekuler. Nah, itu dari kekuatan mikir. Nah, kalau kita merujuk kepada tadi dan Rosuryo bilang pupu papa dimundurkan, terus siapa kemudian penggantinya? Tentulah dalam kacamata sudut pandang Islam, penggantinya adalah minimal maksimal ya teladan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila merujuk pada metode perubahan masyarakat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di zaman Mekah itu 632 Masehi, itu ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada namanya Khalifah Abu Bakar. Ya kan, dilantik. Nah, itu metode perubahan yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Kepemimpinan sekaligus sistem pemerintahan yang melingkupinya. Nah, itu sistemnya. Nah, strategi pergantian kepemimpinan dari Nabi SAW kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu berpola sangat luar biasa. Baik ekonominya, politiknya, budayanya, dan lain sebagainya macamnya. Nah, itulah. Apalagi di kalangan akar rumput maupun tingkat elit penguasa. Nah, itu menjadi sasaran objek perubahan. Dengan apa rubahnya? Dengan Islam. Bukan dengan kapitalis, juga bukan dengan komunis. Nah, umat Islam semestinya harus meyakini bahwa hanya dengan perubahan menuju sistem Islam sajalah akan memperoleh kebahagiaan hakiki dan kesejahteraan hakiki. Dan yang paling penting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan satu-satunya mengikuti metode perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Minimal seperti kepemimpinan Nabi dan para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan model demokrasi, apalagi model-model pupu papa. Bok jidat.